Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini atas ridho Allah kita bisa berkumpul bersama. Mari sama-sama kita memanjatkan eh, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja perkumpulan majelis pengajian Perancis ini bisa selalu diberikan berkah dan kita selalu diberikan kekuatan iman untuk memperbaiki diri. Melalui tentunya dengan ibadah-ibadah yang boleh dibilang sebenarnya rutinitas. Tapi ternyata ibadah-ibadah yang rutinitas ini sebenarnya tuh peluangnya besar banget bisa mengoptimalkan kita gitu. Tapi mungkin karena kita melakukan hampir setiap kali gitu ya, 5 kali sehari dan sebagainya. Jadi kadang-kadang seperti ya tadi banyak orang yang menganggap sebagai rutinitas saja, padahal bisa dioptimalkan seperti yang tema yang kita bahas kali ini. Kita akan bahasnya bersama Ustadz Dadang Musadat, LC. Saya bacakan sedikit, walaupun mungkin udah pada kenal ya dengan Ustadz Dadang, ada beberapa yang sudah mendengarkan kajian beliau. Ustadz Dadang itu adalah Ketua Majelis Taklim Al-Fat Pesantren MD Fatahillah, Guru Bahasa Arab, Penyuluh Agama Islam Ciamis, Imam dan Khotib Masjid Agung Ciamis. Itu ringkasnya ya. Sekarang kita langsung saja kepada Ustadz Dadang untuk mendengarkan kajian beliau. Mangga Ustadz, waktunya 40 sampai 45 menit. Mangga Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Selamat pagi ya. Jam berapa? Selamat berjumpa Iya pagi kembali Ustadz. dengan ya Sobahul Khair berarti ya Sobahul Khair Wilujeng Enjing. Selamat pagi pada rekan-rekan al-ikhwah dan akhwat di Prancis dan juga mungkin ada sebagian yang bergabung dimanapun. Terkhusus terima kasih kepada Teteh Dini yang memberikan kesempatan untuk kembali dapat bersilaturahim dengan semuanya. Semoga senantiasa kita semua berada dalam lindungan, bimbingan, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga umur kita bertambah, walaupun mungkin secara hakiki adalah berkurang. Seiring dengan bertambahnya angka usia, semakin ditambahkan juga pemahaman kita atau tafakuh kita dalam agama kita, sehingga membangkitkan semangat sekaligus juga menambah pemahaman sehingga ibadah kita semakin berkualitas. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, teladan kita yang Allah puji di dalam salah satu ayatnya di Al-Quran karena akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik untuk terus meneladaninya, mencintai sunnah-sunnahnya,
dan mudah-mudahan kita semua juga kelak berkumpul bersamanya di jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafani izzan an takuna li rabban, merupakan kemuliaan bagi kita semua bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan cukup menjadi satu kebanggaan bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehambaan kita adalah kehambaan yang sesungguhnya, kehambaan yang memperlihatkan bahwa kita betul-betul hamba Allah. Siapa sebenarnya hamba Allah itu? Hamba Allah tentu disebut sebagai hamba Allah yang menghamba kepada Allah. Dalam bahasa Arab hamba itu bisa disebut abid atau abdun. Hamba sahaya misalnya abid. Kalau disebut hamba sahaya atau hamba adalah seseorang yang la yamliku nafsahu, seseorang yang tidak memiliki dirinya. Ya siapa pemilik kita? Ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita tidak memiliki diri kita sendiri, melainkan kita milik Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya ya kumaha Allah. Artinya bahwa kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Kuat karena dikuatkan oleh Allah, bisa karena dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat. Dan setidaknya setiap pagi, kata salah seorang ulama, bahwa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya atas beberapa hal. Yang pertama bersyukur karena Allah alladzi nawwara qulubana binuril huda wa ja'alana minal mu'minin, bahwa di pagi hari ketika kita bangun kita mendapati diri kita mendapatkan hidayah sehingga tidak bingung, sehingga seolah otomatis ngambil air wudhu ya, kemudian sholat bermunajat. Di saat mungkin sebagian orang pagi-pagi justru tidak seperti itu. Nah, kita termasuk misalnya alhamdulillah begitu bangun pun kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu diri kita dan kewajiban kita apa. Kemudian bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas alladzi ja'alana min ummati Muhammad, dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat terakhiran, tapi ke surganya duluan. Umat yang di antara umatnya ada sekian puluh ribu yang masuk surga tanpa hisab. Umat Nabi Muhammad, Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat teladan yang cukup hanya kepada Nabi Muhammad saja kita meneladani, menjadikan sosok figur dalam hidup kita, contoh terbaik dalam hidup kita. Kemudian bersyukur juga kepada Allah alladzi lam yaj'al rizqana biyadi ghairih. Syukur kepada Allah setiap pagi kita mendapati diri kita, rezeki kita adalah rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanggung oleh yang lain. Ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah. Kaya, pemurah. Subhanallah. Dan terus mengalir. Walaupun mungkin sesekali kesyukuran kita seperti itu adanya, tapi kasih sayang Allah terus mengalir. Kemudian bersyukur juga kepada Allah alladzi satara uyubana, yang senantiasa menutupi aib-aib kita sehingga kita nampak seolah terhormat di rekan-rekan kita. Tapi ini tentu tidak berarti bahwa kita mentang-mentang Allah menutupi kemudian lalu bertindak semena-mena, tapi lebih kepada kita lebih berhati-hati sehingga menjaga dan terjaga dari sekian banyak dosa. Hadirin al-ikhwal wal akhwat fillah, ibadah seperti kita ketahui, ibadah adalah tujuan kita diciptakan ke dunia ini. Mari sama-sama baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di sini kalau kita lihat tidak liya'buduna, karena beda dengan yaf'alun misalnya.
atau ya'lamun, karena tapi liya'buduni, karena di situ nih itu maksudnya adalah kepada Allah. Artinya tidak Ustadz, seperti yang lain. Ustadz Ya, Punten, Ustadz, ya. kan bisa dibikin di full screen Ustadz Oh, supaya lebih jelas yang lihat di maaf. HP. Nuhun Ustadz. Nah, sudah ya. Alhamdulillah sudah. Baik, Nuhun Ustadz. sama-sama. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti halnya jin ialah untuk beribadah. Tujuan diciptakan di satu ayat sekali disebutkan adalah sebagai khalifah wakil Allah. Tujuan diciptakan di surah Al-Hujurat, bahkan diciptakannya dari laki perempuan beda suku, bangsa, tujuannya adalah li ta'arafu. Tapi secara umum bahwa kita diciptakan ke dunia ini mempunyai tugas dan kewajiban yang sama, yaitu untuk senantiasa mengabdi, menghamba. Liya'bud ada juga mengartikan artinya patuh, senantiasa patuh kepada Allah. Dan kita yang menghamba beribadah kepada Allah disebut hamba Allah. Dalam bahasa Arab, abdullah. Jadi kalau ada orang namanya Abdullah, artinya itu hamba Allah. Hamba Allah berarti yang menghamba kepada Allah. Sebut sebagai seorang hamba adalah alladzi la yamlik nafsahu, seperti tadi. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, ya namanya seorang hamba berarti tidak memiliki diri sendiri. Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Maka karena milik Allah, apapun yang menjadi perintahnya kita laksanakan, apapun yang menjadi larangannya maka kita jauhi. Itu dari sebutan saja sebagai hamba Allah. Sebenarnya kalau kita paham yang namanya hamba Allah tidak memiliki diri sendiri, tapi kita milik Allah Subhanahu. Kemudian menghamba kepada Allah atau beribadah kepada Allah tentu dengan semua macam dan kategorinya, ya, baik ibadah mahdoh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah yang bersifat ghair mahdoh, yang perantaraan manusia seperti berbuat sosial yang lebih luas, eh, eh, cara dan metodenya selama tidak menyalahi syariat. Ketika kita beribadah kepada Allah, tentu yang kita harapkan adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah ibadah yang berkualitas tentunya. Sebelum ke situ, kapan kita beribadah? Ya, ibadah hari ini ketika kita di dunia. Di akhirat sudah tidak ada ibadah lagi. Sehingga disebutkan oleh salah seorang imam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain. Dunia ini areanya tempat kita beramal dan akhirat adalah tempat pahala, balasan. Faman lam ya'mal huna nadimahuna. Yang tidak beramal hari ini maka nanti menyesal di hari yang akan datang, di masa yang akan datang. Ibadah itu hari ini dan durasinya sampai kapan? Durasi ibadah adalah sampai datangnya kematian. Hatta ya'tiyanal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Seperti dalam surah Al-Hijr ayat 99. Sehingga nanti akan ketemu bahwa ibadah itu ternyata seumur hidup. Seumur hidup. Selama hayat masih dikandung badan, maka mengabdi kepada Allah, patuh kepada Allah dengan semua pembagiannya, maka itu wajib menjadi keharusan hatta ya'tiyakal yaqin. Al yakin di sini dimaknai oleh ahli tafsir yang dimaksud adalah ajal. Karena ajal sesuatu yang harus diyakini. Jangan ragu-ragu dengan kematian. Banyak Allah tegaskan di berbagai macam ayat dari mulai mengeneral bahwa semua tanpa terkecuali akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian salah satu gaya bahasa Allah di surah An-Nisa adalah ketika kita misalnya ada yang berniat kabur dari kematian pun itu akan dikejar terus. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun bersembunyi di balik benteng yang kokoh dengan tafsirannya. Mungkin ada orang yang menyangka bahwa dengan uang dia bisa terhindar dari kematian. Kemudian di ayat lain di surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Menggambarkan kematian itu akan datang dan menimpa sampai kalau ada orang yang mengira bisa kabur maka akan terus dikejar dengan kematian.
Maka ibadah itu adalah seumur hidup. Selama hayat masih dikandung badan, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur manakala di usia penghujung kita yang mungkin sebut sudah tidak anak-anak lagi ya, sehingga gaya ibadah juga mungkin sudah gaya ibadah agak dewasa. Di usia-usia yang mungkin entah berapa tahun kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada greget untuk lebih memahami agama, untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah. Disebutkan bahwa kata Al-Imam Ibnu Katsir minal ghanimati al-baridah, di antara keuntungan yang sangat besar adalah manakala kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita di akhir. Semoga sehingga ketika kita memperbaiki diri di akhir usia, Allah tutup, Allah hapus kesalahan, kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Termasuk juga keuntungan, termasuk orang yang mendapatkan keuntungan tentunya. Sebagaimana disebutkan di hadis lain bahwa apabila Allah berkehendak baik kepada seseorang, maka asalahu Allah akan memaniskan dia. Asalahu awalnya adalah madu. Memaniskan artinya ditanya apa yang maksud asalahu. Asalahu artinya Allah bukakan pintu hatinya untuk beramal soleh. Kemudian Allah panggil, Allah jemput ajalnya. Atau di bahasa lain, toharohu, Allah bersihkan. Maksudnya dibersihkan adalah diberikan ilham kepada dirinya, kemauan untuk lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Kemudian Allah ambil, Allah jemput. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemarin kita di Kabupaten Ciamis tadi ini sedikit dikejutkan dengan wafatnya calon wakil bupati yang 2 hari ke belakang ya, tinggal nunggu 1 hari 2 hari lagi untuk pencoblosan. Allah panggil, Allah jemput. Setidaknya ini menjadi semakin meyakinkan kita bahwa manusia hanya berencana. Barangkali apa yang menjadi rencana ini sesuai dengan iradah Allah, rencana Allah yang dulu sudah ditetapkan. Wah, ternyata tidak sesuai dengan rencana Allah. Sehingga bukan disebut gagal ya. Allah lebih dulu memanggilnya sebelum dipilih oleh masyarakat atau para pengagumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian mari kita sedikit berkenalan dengan ibadah yang berkualitas. Ialah ibadah yang pertama tentunya diniatkan ikhlas. Niat ini selalu menjadi urutan pertama kaitan dengan amal. Sesuai dengan hadis yang sama kita kenal, innamal a'malu bin niat. Niat ini karena urusan hati ya. Jurusan orientasi kita untuk beribadah itu untuk apa sih? Nah, tentu semuanya diniatkan adalah murni semata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan keikhlasan yang paling tinggi kalau ibadah katanya jangan terlalu berharap pemberian dari Allah, tapi haraplah keridhoannya. Karena manakala Allah sudah ridho apapun yang diinginkan, Allah kasih. Seperti gitu hanya mungkin kita ketika memperlakukan anak-anak ya. Anak-anak itu tidak minta, tapi anaknya kok ini pikaresepun, pikaridon orang tua sehingga kita pengennya ya bukan memanjakan. Artinya tidak susah untuk ngasih atau memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang kita sayangi, kita ridhoi. Niatkan yang ikhlas. Walaupun nanti pada tingkatannya ada orang yang mungkin ibadah, iya karena Allah, tapi masih ngarep-ngarep kebaikan akhirat, surga lah misalnya, atau mungkin selamat dari api neraka, atau mungkin juga masih mengharapkan kebahagiaan atau banda harta dunia misalnya. Tapi berupaya sedemikian rupa bahwa ibadah kita harus murni diniatkan semata karena memang kita hamba Allah yang wajib dan patuh serta menjadi ketugasan diciptakan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sesuai dengan tuntunan atau ittiba. Sesuai tuntunan artinya ya ada dasarnya dicontohkan oleh Nabi dan itu pastinya hasil kita mencari ilmu, hadir di majelis, berguru kepada guru-guru kita sehingga kita menjadi paham. Oh ternyata begini caranya sholat. Oh ternyata begini caranya ibadah-ibadah yang lain. Tidak ngarang artinya ada contohnya, ada rujukannya. Dan ini mungkin buah daripada kita semakin tafakuh fiddin untuk lebih memahami agama. Maka dengan begitu kita berharap ibadah kita ya semakin berkualitas. Apa yang kita kaji adalah untuk kita pakai.
bukan sekedar maklumat, bukan sekedar teori. Ilmu tidak akan menjadi sebuah ilmu manakala hanya sekedar materi atau wawasan saja, belum menjadi amal. Maka sedikit demi sedikit apa yang kita raih dari guru-guru kita, kita coba amalkan. Kemudian perawat dari virus dan bakteri perusak. Hati-hati juga. Ikhlas sudah bagus, kemudian praktek ibadahnya sudah sesuai, tapi masih melakukan cara-cara lain yang menjadi virus atau bakteri yang bisa merusak ibadah kita, kualitas ibadah kita. Ada banyak ya, mari kita ambil salah satunya saja. Seperti di hadis ini yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Adi bin Abi Hatim. Artinya ini hadis masyhur ya. Ini salah satu yang merusak ibadah kita. Kita lihat sittatu asya tuhbit al-amal. Di antaranya ada 6 yang bisa menghancurkan amal kita. Yang pertama adalah istighol bi uyubil khalq. Ibadahnya masih ya berupaya ikhlas, tapi masih sibuk aja dengan aib orang lain. Aib kita nggak kelihatan, aib kita nggak koreksi. Padahal ilmu yang bermanfaat itu sudah disampaikan harus menjadi ilmu seperti cermin, bukan seperti spion. Kalau cermin itu kan untuk melihat diri kita yang sebenarnya. Kalau spion biasanya lebih untuk lihat orang lain. Jadi berbahagialah bagi orang yang apa yang menjadi maklumat ilmu yang dikaji itu menjadi cerminan bagi dirinya. Bahwa ada yang harus saya perbaiki, bukan malah sibuk. Maka sibukkan diri kita dengan hal-hal baik sampai tidak ada waktu untuk memikirkan aib orang lain. Kemudian hati yang keras. Ibadah prakteknya pas, tapi hati masih ada qaswatul qalb. Dulu disampaikan bahasa bahayanya hati kalau sudah keras, maka itu susah untuk menerima nasihat. Meninggal, wafat itu juga termasuk nasihat wa kafa bil mauti wa'idah. Banyak yang meninggal tapi tidak menjadi dirinya meningkat dalam hal prestasi ibadah. Tidak semakin teringatkan bahwa dirinya akan meninggal. Biasa saja. Kemudian nasihat dari Quran ada, dari hadis sudah sampai, gurunya juga menasihati, temannya juga mengingatkan, tapi tidak mempan itu ciri salah satu dari kerasnya hati. Kemudian cinta dunia menomor satukan dunia. Dunia kebutuhan, tapi akhirat tujuan. Sama-sama kita dalami, kita selami, tapi dunia mungkin iya lebih besar dari kita, tapi takdirnya sebesar apapun dunia Allah tempatkan di bawah pijakan kaki kita. Bumi ini luas dan besar, tapi takdirnya Allah jadikan tetap di bawah pijakan kaki kita. Maka besarkan Allah dalam hati kita, bukan besarkan dunia. Dan selalu paham bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian sedikit rasa malu. Malu kepada Allah yang terlebih. Malu kepada manusia. Malu kepada keluarga. Tidak malu berbuat maksiat, tidak malu berbuat dosa. Padahal Allah menciptakan kita, kemudian saudara-saudara kita menghargai kita. Maka subhanallah, kata para ulama dikatakan laukan lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Allah yang menutupi aib kita. Seumpama Allah memisalkan bahwa setiap dari dosa yang kita lakukan ada bau busuk, mungkin orang tidak mau duduk bersama kita ya. Saking busuknya kita dengan dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni. Dan malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu juga orang yang menginginkan surga tapi tidak tergerak dengan amal. Allah mengecam keras dalam hadis qudsinya, ma aqalla hayaan man yatma'u fi jannati bi ghairi amalin. Kaifa ajwadu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Sungguh tidak punya rasa malu orang yang berharap surga tapi tidak beramal. Bagaimana saya berbagi dengan rahmatku kepada orang yang tidak enggan dengan taat kepadaku. Kemudian yang merusak amal juga hati-hati adalah panjang angan-angan ya di luar batas kemampuan, keinginan yang tiada henti dalam hal keduniaan. Kemudian perbuatan dolim yang tidak ada hentinya, dolim dengan lisannya, dolim dengan perbuatannya. Padahal Rasul mengatakan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa muslim sejati adalah tangannya, perbuatannya, lisannya, ucapannya, tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain. Kita ini saudara, masa sesama saudara saling mencelakai, saling menghujat.
Justru kalau sesama saudara pastinya adalah saling asah, saling asih, saling asuh. Ada banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan ketimbang mengingat-ingat kesalahan orang lain sehingga mulai dendam atau malah memikirkan untuk hasut kepada saudara kita. Baik, ini juga ada bakteri yang bisa menyebabkan ibadah menjadi tertolak. Ini juga sama, virus. Ya, ibadah kita harus dijaga supaya berkualitas sehingga betul-betul optimal, maksimal nilainya tinggi dan salah satunya hindari dari tiga perbuatan yang disebut di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Salasatun la yaqbalullahu azza wa jal minhum sarfan wala adlan aqun wa mannanun wa mukadzibun pada bahwa ada tiga di antara hal yang menyebabkan apa yang menjadi persembahan amal kita baik yang fardu atau sunnah itu tertolak. Ya, kita sudah engkak-engkek habis tenaga dikuras, ya, ibadah mungkin luar biasa. Tapi karena ada hal-hal ini menjadi percuma. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua, akun. Justru menjadi anak soleh itu adalah keharusan. Dan aset yang paling berharga adalah anak soleh tentunya. Ketika kita soleh kepada orang tua kita, insya Allah kita akan mendapati anak-anak kita juga soleh. Ya. Ya. Eh, Selanjutnya akun, ya, kesolehan kita dibuktikan minimal tercermin ada doa yang dihantarkan, dipersembahkan oleh kita untuk orang-orang orang tua kita. Sehingga hadisnya itu waladun salihun yan'ulah. Pahala yang akan mengalir adalah karena punya anak soleh yang senantiasa mendoakan. Artinya bahwa disebut anak soleh setidaknya ada doa yang senantiasa dihantarkan, dipersembahkan untuk ibu bapak, untuk orang tua tercinta. Ibadahnya sudah sekian bagus tapi sama orang tua durhaka. Kenapa barangkali mungkin ya bukankah ridha Allah fi ridhal walidain ya bahwa restu keridhaan Allah itu bagaimana keridhaan orang tua. Kalau anak tidak soleh sama anaknya justru durhaka, anak tidak diridhoi sama anaknya, sama orang tuanya. Maka ridha Allah pun tidak akan cair ya. Sehingga mungkin walaupun dia sholat ya ibadahnya tertolak. Wamannanun. Kemudian orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian-pemberiannya. Di dalam surah Al-Baqarah kita akan ketemu bahwa di antara yang merusak sedekah adalah al-mannu wal adha. Ya, sehingga dari sedekahnya menjadi tersakiti pihak penerimanya. Ya, sedekah baik ya, karena status sosial itu dalam sehari-hari apapun profesinya sebenarnya tidak lepas dari tiga. Kita tinggal memilih nih. Apakah kita di kalangan teman-teman kita ini mau jadi raja atau mau jadi tawanan atau mau sepadan dengan mereka? Itu kata Sayyidina Ali. Salah satunya dalam Bustanul Arifin kita dimuat bahwa status sosial seseorang itu tidak lepas dari tiga. Kalau mau jadi raja maka ngasih. Sebelum orang ngasih, duluin ya. Itu selama kita bisa berbagi kepada orang lain maka sebenarnya kita raja di atas mereka. Atau berharap ingin menjadi tawanan yang hanya terus mengharap dapat kebaikan dari orang lain. Tapi ini tidak berarti bahwa ketika ada orang lain mau berbuat baik kemudian kita tolak. Tidak juga. Alamatul mutawakil, orang yang betul-betul tawakalnya dalam risalah Al-Qusyairiyah itu tiga. Yang pertama, dia nggak suka minta, tapi dia juga nggak suka nolak. Tapi yang ketiga, dia apa yang diberi orang lain tidak ditolak, tapi tidak disimpan. Dia juga ingin berbagi sama yang lain. Atau mungkin kita status sosial tidak sebagai raja, tidak sebagai tawanan, setara dengan yang lain. Ya kalau setara berarti ya berbagi tidak, menerima juga enggak. Ya. Berarti setara. Wamananun, kalaupun kita berbuat baik maka jaga, salah satunya misalnya sedekah supaya tetap aman ya dan tidak menjadi malah bumerang bagi ibadah salat ibadah kita yang lain sehingga baik sunnah baik fardu tetap diterima aman ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ribun bipada orang pendusta takdir ya tidak menerima akan takdir. Baik hadirin jemaah rahimakumullah.
Maka pada akhirnya mari kita sama-sama maksimalkan ibadah kita. Karena kalau dipikir-pikir, satu, kita kan diciptakan sama-sama tadi di surah Al-Dzariyat untuk beribadah ya. Maka kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk ibadah, maka jangan main-main. Waktu kita singkat, maka setiap pergerakan kita harus bernilai ibadah. Jadikan yang singkat ini siap-siap untuk mewarnai bahagia di kehidupan kita yang selama-lamanya. Jangan justru kehidupan yang abadi kelak dikotori oleh keburukan kita di waktu yang singkat ini, maka menjadi menyesal. Orang yang menyesal adalah Allah sudah menyiapkan surga yang sekian luasnya, bahkan disebutkan di surah Ali Imran, arduhas samawati wal ard, luasnya, panjangnya itu lebarnya seperti seluas langit dan bumi dengan semua tingkatannya. Di surga yang seluas itu kita nggak kebagian, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian, bukankah ibadah itu adalah kewajiban dan bahkan juga kebutuhan? Maka ibadah harus menjadi sesuatu yang ditunggu dan dirindukan. Salat misalnya, Allah mensunahkan di antara amalan sunnah dan akan berakibat kita ditinggikan derajat di hadapan Allah. Kemudian juga akan diampuni dosa adalah di antaranya intidharus shalah ba'da shalah. Senantiasa merindukan sholat, menunggu sholat setelah melakukan sholat. Tadi kita sholat subuh, maka kita beraktivitas seperti biasa, tapi kita juga dalam hati sedang menunggu sholat duhur. Kira-kira kenapa ya Allah sampai mengkategorikan amalan sunnah diantaranya menunggu sholat setelah sholat? Ya, supaya sholat itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, dirindukan. Kalau sudah ditunggu, datang pasti tidak akan diabaikan begitu saja. Akan disambut luar biasa. Maka sepertinya, kenapa mungkin sesering atau sesekali kita acuh dengan panggilan sholat, ya jangan-jangan sholat itu sesuatu yang tidak ditunggu-tunggu sama kita. Kalau benar ditunggu, pasti akan direspon cepat. Begitupun amalan-amalan yang lain, tawaran sedekah, dan lain sebagainya. Ramadan apakah ditunggu-tunggu? Wah, kalau ditunggu luar biasa. Maka begitu datang pasti akan diisi, disambut dengan hebat. Dan maksimalkan ibadah karena dunia memang tempatnya beramal seperti tadi disebutkan. Jangan terlalu banyak berharap bahwa dari perbuatan kita ingin dipanen hari ini, maka biarkan Allah yang mengatur itu semua. Dan yang terpenting, bahkan para ulama sering bertanya-tanya, takutnya ketika diperlakukan banyak kebaikan tidak pernah diuji oleh Allah waktu di dunia. Walaupun ya dengan banyak itu juga merupakan ujian, artinya nggak sakit-sakit atau mungkin ada lain hal. Eh, Takut dan ada kekhawatiran nanti di akhirat tidak ada pahala, sudah disurahkan di dunia. Daerah tempat beramal. Sehingga di dunia dulu disebutkan apa yang harus tertanam dalam hati diantaranya adalah la rohata fid dunia. Dunia ini bukan tempatnya istirahat. Walaupun istirahat sebentar. Dan ketika Allah masih berikan kesempatan bangun, itu respon dengan cepat. Jangan kita seperti malas-malasan menerima salah satu nikmat berharga yaitu nikmat hidup. Makanya mohon maaf misalnya yang bangun ke siang. Kita yakin bahwa Allah sebenarnya sudah bangunin dia. Mungkin di jam 3, jam 4. Tapi mungkin dia malas merespon Allah mau kasih nikmat hidup. Padahal nikmat hidup adalah satu nikmat yang sangat dirindukan oleh saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Artinya yang sudah meninggal pun inginnya hidup seperti kita. Maka kita yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah dibangunkan maka harus direspon cepat. Sehingga mungkin banyak yang bisa kita lakukan ya kalau bangun lebih awal. Saya pernah nyimak bahwa ada seorang psikolog muslim menangani banyak orang-orang yang bermasalah, ratusan. Tapi dia berani menyimpulkan dari sekian orang bermasalah dari berbagai latar belakang dan masalah yang dia tangani, dia menyimpulkan bahwa orang-orang yang bermasalah ini punya kebiasaan yang sama, problem yang sama, yaitu dalam hal bangun. Mereka susah bangun, bangunnya telat, kesiangan, maka berlindung kepada Allah tentunya. Manakala kita apapun profesinya, tapi masih
malas untuk bangun sehingga tidak banyak hal yang bisa kita kerjakan sebelum subuh di pagi hari yang sejuk itu dengan kebaikan. Itu karena siapapun kita menjadi pribadi ya bermasalah kalau menurut psikolog tadi ya. Hmm. Kemudian dunia sementara, satu hari di akhirat seperti 1.000 tahun di dunia ini. Kira-kira nanti kalau umur kita 70 tahun nanti di akhirat berapa lama ya? Artinya bahwa jangan kotori keabadian kita di akhirat dengan kesalahan, dosa, baik dosa dalam hal mengerjakan yang haram atau meninggalkan perintah yang singkat di dunia ini. Jadi yang abadi kelak dikotori dengan kesalahan di masa yang singkat hari ini di dunia. Singkatnya kita seperti seorang tamu, kata para ulama. Di dunia orang seperti tamu. Bagaimana tamu? Seenak apapun hidangan yang dihidangkan, disajikan, maka waktunya pulang ya pulang. Sebentar sekali orang bertamu. Kemudian apa yang menjadi fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu sebut saja barang pinjaman. Yang dimaksud dengan barang pinjaman artinya bahwa sesekali harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastinya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian optimalkan ibadah karena kita sama-sama akan pulang. Kita akan pulang. Ya, pulangnya itu kapan? Allah rahasiakan. Setidaknya di antara hikmah dirahasiakannya kepulangan kita supaya kita senantiasa bersiap-siap, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dulu sudah dimisalkan kalau kita misalnya ada teman orang spesial yang mau datang, tapi dia rahasiakan kapan kedatangannya, mungkin kita setiap saat akan siapkan ya hidangannya, jamuannya, tempatnya pastikan bersih karena orang mau datang. Kok persiapannya sampai setiap hari ya? Masalahnya yang datang ini nggak ngasih tahu kapannya, kapan dia datang, kapan dia berkunjung. Maka tidak hanya pulang, pastinya kita harus persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan bekal terbaik tentunya bekal seperti Allah sampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal hasil ketakwaan kita. Takwa yaitu melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan. Seberapa banyak hasil kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya di dunia ini dan itulah yang akan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka seperti tadi disampaikan tidak menjadi atau seolah tidak ada alasan kecuali kita harus memaksimalkan ibadah. Tidak hanya yang fardu kita tempuh sunnah-sunnahnya. Ya. Karena pada sunnah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Bahwa sebaik-baik kita bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan ibadah fardu. Dan seseorang yang bertakarrub kepada Allah dengan sunnah sampai Allah akan mencintainya. Dan kalau sudah Allah mencintainya, maka hidupnya pasti akan selamat. Ya, bahwa ibadah ini harus dimaksimalkan, maka itu memang target kita. Bukan karena alasan yang diada-ada ya. Karena sesibuk apapun kalau kaitan dengan ibadah, terlebih fardu itu menjadi kesibukan yang palsu. Kesibukan yang dibuat-buat. Kita menjadi harus lebih banyak introspeksi malah. Dalam hal baca Al-Quran saja. Apakah karena sibuk lalu sesibuk itu sehingga kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Maka luar biasa. Tadi saya ikut menyimak ya anggota majelis pengajian Prancis, Masya Allah semangat untuk belajar baca Al-Quran. Alhamdulillah saya juga mungkin langganan ya. Ngawas ibu-ibu yang lebih lansia mungkin. Itu mah belum lansia ya. Ini lansia benar. Yang sama artinya punya semangat untuk mengkaji Al-Quran. eh, Walaupun dengan terbata-bata, selama tidak ada atau semakin ada semangat dan kemauan untuk bisa meninggalnya masih dalam keadaan terbata-bata pun, wah, alhamdulillah itu menjadi kebaikan. Dan itu diantara
apa yang menjadi alasan kenapa ibadah itu harus dimaksimalkan ya. Kaitan dengan tadi ibadah yang berkualitas bahwa salah satu ada harus niat ikhlas. Contoh dalam hal salat saja. Bahwa niat ikhlas saja tidak cukup ya. Contoh Al-Imam An-Nawawi melansir salah satu pasal di kitab Sulam misalnya ada pasal di situ di antara syarat amal seseorang berkualitas dan itu mendekati diterima lah oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Setelah dia jelaskan syaratnya, rukunnya, kesunahannya. Di antara syarat salat kaitan dengan diterima misalnya. Berarti menjadi salat yang berkualitas satu an yaksida biha wajah Allah bahwa dengan salatnya semata diniatkan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari salatnya juga dia niatkan syarat dipenuhi ditunjang dengan an yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Niat karena Allah saja tidak cukup dari ibadah kita untuk menjadi ibadah yang berkualitas. Pastikan juga apa yang kita makan, apa yang kita minum, tempat sholat kita yang kita pakai itu steril halalnya. Dipastikan Hmm. kehalalannya. Itu juga menjamin, mendukung. Kemudian yang ketiga an yakuna wa an yuhdira qalbahu fiha falaysa lahu min salatihi illa ma'aqal. Hadirkan hati dalam sholatnya. Sehingga ada yang mengatakan para ulama khusyuk sholat khusyuk yang minimal itu apa? Yaitu bahwa ketika kita sedang sholat kita sadar bahwa kita sedang sholat. Sering barangkali ya sedang sholat kita seketika ingat, kan kita lagi sholat. Oh ini pikirannya kemana-mana. Tapi ada yang mengatakan lebih mending sholat walaupun hatinya kemana-mana. Walaupun kemana-mana nggak sholat ya. Artinya ada upaya. Artinya bahwa kehadiran hati kita dalam sholat, kesadaran bahwa kita sedang sholat itu harus terus diupayakan. Sehingga sholatnya tidak hanya jasadnya saja, tidak hanya fisiknya saja, tapi hatinya juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alla yu'jaba biha. Ini salah satu contoh saja ya. Salat disyaratkan untuk agar diterima selain niatnya yang dikhususkan cari ridho Allah, pakaian, makanan dipastikan halal, hatinya betul-betul hadir, fisiknya di masjid, hatinya kemana? Fisiknya di sajadah, tapi hatinya nganclong misalnya. Ini benar-benar hadirnya juga hadir. Kemudian wa alla yu'jaba biha. Dengan salatnya dia tidak berbangga diri bahwa dia sangat berhak untuk meraih surga. Sehingga merasa diri takjub dengan kebaikannya. Tapi yang paling bagus justru kita merasa bahwa sholat kita jauh dari kesempurnaan sehingga terus berupaya. Dan tidak selesai sampai sholat. Kita tunjang dengan doa. Keinginan ingin diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima apa yang kami persembahkan salah satunya sholat kami. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah. Eh, itu salah satu misalnya kaitan dengan ibadah salat. Maka dimanapun dan kapanpun mari sama-sama kuatkan dan tingkatkan kualitas ibadah kita. Tempuh dan diupayakan untuk ya kalaupun tidak sempurna mungkin mendekati sempurna setidaknya kalau ada rukun syarat kesuanaannya ditunjang selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditunjang dengan istiqomah. Baik itu kemudian tadi disebut bahwa di antara amal berkualitas itu cirinya adalah amal yang diniatkan ikhlas. Dan salah satu efek baik dari keikhlasan adalah itu yang akan menyebabkan kita istiqomah dalam beribadah. Ya, kalau ibadah kita betul-betul ikhlas, dimurnikan semata mencari ridha Allah, tidak ditunggangi ria, tidak ditunggangi sum'ah,
maka itulah amal yang biasanya akan eh, continue, akan berkesinambungan, akan istiqomah. Artinya kalau orang yang istiqomah beribadah, celaan dan pujian tidak merubah kadar ibadah dia. Karena pujian lalu meningkat, karena celaan lalu down menurun, tidak seperti itu orang yang ikhlas dalam beribadah ya. Jadi kenapa ibadah itu harus ikhlas? Ya supaya dia istiqomah dalam ibadah. Walaupun mungkin orang sebut saja nggak musim berbuat baik, padahal berbuat baik itu selalu tidak ada kata musim kecuali hanya mungkin puasa Ramadan ya di bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan amal yang diniatkan ikhlas karena Allah itu juga amal yang orangnya itu paling ditakuti oleh setan ya. Jadi sebutkan bahwa setan akan terus berupaya mengganggu, menggoda sedemikian rupa, tapi ada yang dikecualikan. Illa ibadaka minhumul mukhlasun, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas dalam ibadahnya. Itu yang kami takuti, kata setan. Nah, untuk menjadi istiqomah, maka sekali lagi ditunjang dengan adanya keikhlasan. Jadi ikhlas dalam beramal itulah yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang eh, tegar, pribadi-pribadi yang kuat, yang istiqomah di dalam beribadah. Pentingnya istiqomah dalam ibadah tidak disangsikan lagi ya, bahwa mungkin untuk berbuat baik orang lebih bisa untuk berupaya, bisa mengupayakan. Tapi untuk terus-terusan istiqomah dalam perbuatan itu eh, hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang mengatakan berbuat baik itu sulit, maka ketahuilah ada yang lebih sulit dari itu, yaitu mengistiqomahkan kebaikan tersebut. Dan istiqomah salah satunya bisa lahir manakala kita betul-betul mengikhlaskan ibadah kita semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, apakah masih ada waktu? Jika masih ada waktu, mungkin kita bisa tambahkan nanti di akhir. Yang jika masih ada waktu mungkin, atau saya tambahkan sedikit bahwa berbahagia juga bagi orang yang sebut saja serasa lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Di antara ciri orang yang bahagia hidupnya adalah satu, ada taisuru ta'ah alaihi. Untuk melakukan ketaatan baginya mudah, enggak susah. Susah amat disebut mungkin ya mujahadahnya, karena dia terus berjuang sedemikian rupa mengalahkan hawa nafsu. Ya, pada akhirnya dia mendapatkan kemudahan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang bahagia juga salah satu perilaku cirinya adalah muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Pekerjaannya itu eh, menyerupai, banyak mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita mencintai Nabi, maka buktikan kecintaan itu dengan meneladani Nabi dalam berbagai hal. Contoh cara berbicara Nabi, ya, selalu bicarakan baca doa, berzikir, ketika mau makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, dan masih banyak tentu amalan-amalan yang lain. Dan ketika kita terasa ringan, pekerjaan kita, aktivitas sehari-hari kita semakin terwarnai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itulah kebahagiaan tersendiri yang tidak dirasakan semua orang. Kemudian di antara pertanda orang bahagia juga di antaranya adalah ada suhbatuhu li ahli salah, dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang baik,
orang-orang yang bermakna, orang-orang yang bukan mau selalu membenarkan dia, tapi akan menghantarkan kebenaran kepadanya. Bukan orang yang selalu membetulkan dia walaupun salah, tapi dia akan memberikan koreksi, nasihat, mengingatkan akan kesalahannya. Mendapatkan lingkungan yang baik, yang saling mengingatkan, perbuatannya yang saling mengingatkan, ya, saling menasehati, itu lingkungan yang tidak dirasakan oleh semua orang. Dan jika ada di komunitas itu maka berbahagialah. Husnu akhlaki ma'ihwani. Salah satu pertanda orang bahagia. Tercermin juga dengan bagus semakin eh, model atau semakin spesial akhlaknya ketika bergaul dengan orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi disampaikan dipuji karena akhlaknya. Wa innaka ala khuluqin azim. Mencontoh Nabi itu bisa dari berbagai hal, termasuk dari hal-hal yang sederhana. Kata seorang munsid mengatakan bahwa huban tabassamu khairan takallam kama Muhammad. Tersenyumlah seperti Nabi Muhammad, senyum yang penuh cinta. Walaupun mungkin batin kita tidak sedang bahagia, tapi raut muka kita tidak berubah. Karena kata Imam Ghazali, kalau kita ingin tahu kondisi hati seseorang, kita tidak harus merobek pusarnya, tapi lihat tatap wajahnya. Tapi kita bisa bertahan dengan kondisi yang ramah, santun, menyampaikan senyum, ya, penuh cinta, itu luar biasa. Saya suka sampaikan kalau di depan jamaah, contoh juga tuh sahibul hajat ya. Ya, mungkin dia banyak pikiran, karena banyak yang harus mungkin kebutuhan yang ditutupi, tapi dia selalu melayani tamu-tamu undangannya dengan senyum. Khairan takallamu, mencontoh Nabi dalam hal perkataan. Nabi kalau bicara seperti mutiara yang keluar dari mulutnya sehingga menyejukkan orang. Kemudian juga thariqahul jamu, ikuti sirah jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu huwa muallimu, dia seorang guru ya, guru kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian pertanda orang yang bahagia, dia yang baddu ma'rufi lil khalqi, berupaya mencurahkan sebanyak-banyak kebaikan kepada orang lain. Di antara nasihat Imam Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal adalah bahwa ma halakam ru'un man arrafa qadrahu. Seseorang yang tahu persis siapa dirinya, siapa jati dirinya, siapa dirinya yang sebenarnya, maka biasanya orang itu akan selamat. Kita di dunia dianjurkan, kalau kata Dr. Fakhruddin Faiz ya, orang yang bagus itu dia yang tahu diri dan tahu batas. Nah, ini juga termasuk supaya kita mau beribadah dan selamat adalah kita harus tahu diri ya. Siapa kita sebenarnya dan tahu batas bahwa kita dibatasi di dunia ini dan berbagai hal. Baik, itu saja mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Nanti mari kita sama-sama share dan mungkin sesinya tanya jawab dan saya kembalikan ke Teteh Dini. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atur nuhun pisan Ustadz Dadang atas ilmunya, kajiannya. Barakallah selalu Ustadz. Tadi banyak yang sudah kita dapat ya Ustadz ya dari tuturan Ustadz mengenai apa namanya mengoptimalkan ibadah. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Nanti minta itu ya Ustadz ya, minta di-share apa tadi namanya materinya supaya mungkin bisa kita masukkan atau kita berikan kepada sahabat-sahabat kita di MPP. Sekarang waktunya tanya jawab, Ustadz. Ini pertanyaan pertama sudah datang. Mangga kalau Ustadz mau minum dulu gitu, mangga. Sambil saya bacakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Ustadz jika seorang anak memberikan pengertian kepada seorang ayah karena si anak membela ibunya yang merasa tersakiti.
Namun sang ayah malah merasa sakit hati dengan ucapan si anak. Apakah nantinya si anak akan berdosa sebab membuat hati sang ayah tersinggung, padahal si ayah memang telah berbuat salah. Jadi ini eh, bagaimana tanggapan Ustadz kalau mungkin seorang anak membela salah satu orang tuanya gitu loh Ustadz kan. Nah, bagaimana nih Ustadz? Mangga. Membela ibunya ya, berarti baik. Misalnya mungkin ya seorang anak seolah mengingatkan ayahnya, kasihan tuh dengan ibunya, itu barangkali ya. Artinya berarti ibunya sini istrinya kan, seorang ayah karena si anak membela ibunya yang merasa tersakiti. Misalnya ibunya tersakiti hatinya mungkin oleh si suaminya ya, lalu diingatkan oleh anak. Saya kalau menjadi seorang bapak di cerita itu mungkin harus legowo ya, diingatkan. Dan anak itu lucu justru dimulai kecil kadang sudah mengingatkan. Ya, kasihan misalnya istrinya sudah capek tuh, ibu itu capek, lu sama bapak we mainnya, misalnya gitu barangkali. Atau ini dalam hal misalnya kasus lain. Diingatkan sama anak siapapun, bahkan ya itu harus menjadi nasihat berharga bagi kita mungkin selaku orang tua. Al-hikmatu dawallatul mu'min. Bukankah bahwa segala sesuatu kalau yang namanya nasihat gak harus lihat orangnya ya, tapi lihat nasihatnya. Tapi mungkin dengan gaya yang harus diajarkan juga sama anak-anak, bagaimana mengingatkan nasihat, terlebih itu adalah orang tua, mungkin lebih ke mengingatkan ya, diajarin ke anak untuk hidup saling menasehati. Tapi mungkin selaku orang tua kita juga harus mengajarkan kepada anak bagaimana adab etika ketika mengingatkan orang tuanya. Tidak menjadi anak itu menggurui, kemudian mengklaim bahwa bapaknya adalah satu-satunya yang paling salah, dan seterusnya. Barangkali mungkin wajar saja diingatkan oleh seorang anak. Dan saya pun mungkin sebagai ayah akan berupaya untuk menerima. Tapi anak harus diajarkan juga bagaimana cara mengingatkan, terlebih dia misalnya seorang ayah. Adab-adab dan etika mengingatkannya tersebut. Demikian, Teteh. Baik Ustadz, Wallahu jadi a'lam. pertanyaannya apakah si anak berdosa gitu loh Ustadz, karena sudah membuat tersinggung. Kan Tersinggung tipikal ayahnya nih ya. Ustadz ya, bukan bukan mengeneralis, apa sih, membuat umum, tapi kan tipikal orang tua di Indonesia kadang-kadang kan pokoknya bapak paling benar, ibu paling benar gitu kan. Kamu anak dengerin aja udah gitu. Gimana nih Ustadz? Hmm. Ya itu tadi. Kalau selama itu mengingatkan atas satu kesalahan, ya sama-sama dengan mengingatkan kepada yang lain. Kalau memang salah harus diingatkan. Dan jika peran anak di situ mengingatkan, itu harus jadi bahan pertimbangan bagi ayahnya untuk menerima. Ya, walau mungkin tersinggung ya bisa jadi karena mungkin caranya ya yang harus lebih dipoles ya, yang harus lebih dimodif sehingga tidak harus merasa tersinggung. Dan ayah bunda juga mari sama-sama kita lagu awal ya kalau ada mengingatkan termasuk anak, ya kalau memang salah akui salah dan justru harus berterima kasih manakala ada orang yang mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan seorang pun, justru itu musibah besar. Jangan-jangan nanti kita malah ya keterlanjuran terus dalam dosa. Jadi siapapun yang mengingatkan itu harus menjadi ranah bersyukur kepada Allah ada yang Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Jadi aman ya sebenarnya anaknya. Butuh minta maaf nggak Ustadz? Walaupun mungkin si anak nggak salah sebenarnya. Menurut Ustadz mungkin Hmm. yang mungkin bapaknya merasa sakit hati karena ya namanya bapak kali ya dinasihatin sama anak gitu kan agak-agak tersinggung gitu kan. Jadi apakah dengan
si anak walaupun mungkin anaknya tidak bersalah Ustadz dengan si anak meminta maaf gitu, mungkin ego si bapak jadi turun gitu. Ah, ya, minta maaf betul. Apalagi Hmm. kalau mau menasihati minta maaf dulu juga bagus ya. Minta maaf, baik-baik pasti diterima. Hmm. Iya, iya, baik. Masalah ego sebenarnya di sini ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Hmm. Turnuhun Ustadz, jazakallah. Sekarang pertanyaan dari Tefeli. Nah, Tefeli mau nanya nih. Assalamualaikum Ustadz, saya ada pertanyaan mengenai perbedaan cara menghadapi masalah antara saya dan orang tua. Ah, orang tua lagi nih Ustadz. Saya kalau lagi ada masalah atau beda paham dengan orang tua, saya lebih menghindari berinteraksi sama kedua orang tua untuk menghindari konflik yang lebih besar. Jadi saya lebih banyak diam. Tetapi orang tua saya semakin kesal dan mereka tidak suka dengan cara begitu. Apa ada saran dari Ustadz bagaimana cara untuk meringankan kekesalan sama orang tua dengan tidak mendiamkan mereka? Terima kasih Ustadz. Ini bagaimana ya menurut Ustadz ya? Karena memang kan ada beberapa orang tua ya Ustadz ya. Ya kita ambil misalkan di Indonesia ya Ustadz. Kan memang tipikalnya tadi seperti saya bilang banyak yang merasa bahwa ucapan orang tua itu adalah selalu benar gitu loh Ustadz kan. Sementara kan anak zaman-zaman now gitu loh Ustadz. Mereka sudah apalagi mungkin yang sudah melalang buana ke luar negeri, sekolah di luar negeri, pernah merasakan kehidupan di luar negeri. Di sini kan anak dengan orang tua itu diperbolehkan untuk berdiskusi gitu, berdebat bahkan gitu, Ustadz gitu. Dan di Indonesia mungkin hal-hal tersebut masih sulit diterima gitu. Dan mungkin caranya Feli itu daripada males ribut, akhirnya ah udah deh, diem aja. Tapi mungkin buat orang tuanya nganggapnya malah, aduh anak gue ngambek gitu kali Ustadz. Nah, gimana nih menurut Ustadz cara yang terbaik supaya tidak ada kesalahpahaman gitu? Mangga Ustadz. Di surah Luqman ya, menghadapi atau berinteraksi dengan orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Wa qul lahuma qawlan karim. Tidak membentaknya dan selalulah berkata baik kepada kedua orang tua. Selama mungkin prediksi atau sangkaan kita malah akan menjadi lebih rumit dengan meladeninya, kemudian memilih tapi tanpa benci dan marah ya. Mungkin di balik menghindarnya, dia juga sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, memohon agar dilembutkan hati orang tua. Saya bukan tidak ingin mengingatkan misalnya, tapi merasa jalur yang lebih maslahat seperti ini, maka aku serahkan lembutkan hatinya ya Allah. Dan mungkin apalagi mungkin di usia-usia orang tua kadang lebih semakin lanjut usia ya. Nah, di situ juga mungkin tantangannya akan dibuat lebih sehingga kita lebih memahami seseorang itu karena memang ya maklumlah namanya juga usianya tersepuh jadi kita lebih banyak bukan mengalah ya memang adab kita berupaya sekian mungkin untuk menghindari perdebatan dengan orang tua wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim walaupun mungkin sesekali berdebat tapi tetap tidak ada bentak kemudian tetap menjaga hubungan baik merendah. Kalau saya pribadi mungkin jika mengalami demikian, kalau dirasa memang dengan menghindar itu lebih maslahat ya, kenapa tidak? Walaupun nanti tanggapannya misalnya dari orang tua malah lain ya, malah lain. Kalau karena kita mungkin lebih paham bahwa lebih tahu karakter, jadi kalau seumpama diladeni malah akan lebih dahsyat dan saya mungkin menjadi tidak lebih sabar, malah takutnya malah menjadi keluar kata-kata kotor, maka hal itu eh, dirasa baik, tapi juga tetap sambil berdoa ya kepada Allah. Dan sesekali mungkin dibangun komunikasi yang bagus. Tidak hanya berhenti final sampai di situ, masih ada harapan. Ingin sih, misalnya berdiskusi baik-baik, tapi mungkin saat ini belum saat karena berkomunikasi ya dengan cara baik itu juga baik. Karena misalnya kalau tidak ada komunikasi juga malah suudon ya.
sangka beda dengan keterbukaan. Tapi sesekali tingkatan atau tindakan menghindar jika dirasa malah akan memicu atau malah lebih maslahat, maka itu lebih bagus ketimbang mungkin tadi artinya kita lebih paham dengan kondisinya. Kalau memungkinkan untuk maju berdiskusi, mari. Tapi kalau kita bisa lebih merasa dengan diskusi malah lebih buruk, maka menghindari sambil tetap berdoa kepada Allah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Yakin dengan Allah yang muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balik hati. Jadi kita yakinnya juga kepada Allah. Jika saat ini belum bisa berkomunikasi baik dengan orang tua, tapi saya masih berharap ya Allah, lembutkan hatinya, balikkan hati. Kita kan punya Allah. Allah yang menggenggam hati siapapun. Demikian barangkali itu teh. Baik Ustadz, semoga cukup jelas ya, Teh Feli. Baik Ustadz, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai hal-hal yang bisa merusak ibadah. Bagaimana bila seorang muslim mengikuti latihan yoga dengan niat olahraga? Apakah ini diperbolehkan? Nah ini gimana Ustadz? Soalnya saya ini olahraga setiap hari Ustadz ya. Dari mulai yoga, nge-gym gitu semuanya gitu. Karena memang di usia saya yang sekarang ini, yang sudah melebihi setengah abad gitu Ustadz. Harus banget olahraga gitu. Kalau nggak olahraga, waduh susah gitu. Nah salah satunya yoga saya pun juga ikut nih Teh Heti. Gimana menurut Ustadz? Mangga Ustadz. Ada hadis Rasul ya yang masyhur al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan kuatnya ini dalam berbagai hal. Ya, fisik juga harus kuat. Salah satu syariatnya kuat, sehat adalah dengan berolahraga. Kita niatkan dengan olahraga, tentunya ingin meraih sehat. Kemudian setelah sehat pastinya juga kuat kan untuk berbuat kebaikan. Kalau badannya kuat, gampang untuk nolong orang. Kalau badannya kuat, sehat, sholat juga mungkin tidak hanya yang fardu. Bangun bisa lebih awal, itu kalau sehat. Nah, sah tidak ada larangan berolahraga. Hanya ada batasan-batasan. Dan ini juga mungkin yang harus dipahamkan kepada umumnya anak-anak muda ya. Lari sekian ratus meter kuat, angkat yang berat-berat juga kuat, tapi giliran bangun, melangkah ke masjid, menolong orang, beribadah kok berat. Jadi motivasi ibadah, olahraganya untuk apa? Ya, harus diluruskan. Artinya imbangi olahraga bahwa kita dengan beribadah dan dengan berolahraga. Diniatkan ibadah karena memang niatnya juga bagus, maka bisa jadi nilai ibadah. Itu olahraga. Olahraga bisa jadi nilai ibadah, niatkan ibadah. Batasannya mungkin jaga juga kalau misalnya dengan lawan jenis, ya. Jaga juga mungkin batasannya misalnya terbuka aurat, misalnya ya, atau terjadi fitnah, nah, itu mungkin yang harus dijaga di antara batasan-batasannya. Artinya aman dari fitnah dan motivasi niatan dari olahraganya juga benar. Dan selama olahraganya tentu tidak diharamkan menurut syariat atau agama. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jadi niatnya juga Ustadz ya pada saat kita berolahraga, kita niat berolahraga supaya sehat dan juga biar ibadah kita juga jadi lancar ya Ustadz ya, itu kan. Baik. Terima kasih Ustadz. Jazakallah Ustadz. Ini mungkin menjadi pertanyaan kita yang terakhir. Sebentar. Pertanyaannya titipan. Saya bacakan dulu. Ini Ustadz, ini ada kasus gini. Saya baca. Bagaimana kalau orang tua yang mengadu domba anaknya karena orang tua mendapat hasutan dari salah satu anaknya? Anak-anak yang diadu domba ibu sudah berusaha menjelaskan ibu mana yang benar,
mana yang salah? Bingung. Ntar saya bingung. Tapi lagi-lagi ibu terhasut anak tersebut. Kami, anak yang lain harus bagaimana? Sebentar, Ustaz. Mohon bantuan. Ustaz cukup mengerti nggak ya? Jadi gini, bagaimana kalau orang tua yang mengadu domba anaknya karena orang tua mendapat hasutan dari salah satu anaknya? Oh, oke. Anak-anak yang diadu domba sama ibunya itu sudah berusaha menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Tapi lagi-lagi ibu terhasut anak tersebut. Kami anak yang lain harus bagaimana? Nah, gimana nih Ustadz? Cukup mengerti Ustadz pertanyaannya? Hasut menghasut ya, Ya, hasut mengaruh. menghasut lah pokoknya ada satu anak ngasut ibunya, ibunya kepercaya. Akhirnya yang ada jadinya anak-anak lain jadi keadu domba gitu Ustadz. Nah, anak yang keadu domba ini harus gimana nih gitu. Nah, kumaha Ustadz? Mangga. Ya, salah satu ujian ya di kasus keluarga mungkin diadu domba. Ya tabayun, jangan mau terprovokasi, cari kejelasan yang sebenarnya seperti apa. Jangan mudah percaya dengan hasutan, menangkap, walaupun itu mungkin dari ayahnya ya. Oh ini kok agak beda. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terhasut, ya. Dan jangan mau diadu domba. Kalau ada hal yang misalnya dirasa kurang enak dan ganjil, jangan langsung buru-buru terpicu ya. Tapi tabayun dulu yang sebenarnya benar nggak? Misalnya saya dikatakan dibenci sama saudara yang lain. Kita tuh bener nggak ini benci? Ternyata enggak tuh. Hanya dihasut saja. Jadi solusi supaya tidak teradu domba tentu adalah dengan tabayun ya. Dengan mengklarifikasi yang seperti apa yang sebenarnya. Karena biasanya kan hasut itu ya begitu. Kita dengan orang lain dikatain begini. Ternyata setelah dicek, oh enggak, baik-baik saja. Itu menghadapi hasutan atau adu domba. Dimanapun dan mungkin siapapun. Aduh, domba. Jangan mudah percaya. Baik Ustadz, jadi saran Ustadz bagusnya memang dikumpulkan semua ya Ustadz ya. Ya Ya, ibunya, ya anaknya gitu ya Ustadz ya. ya, udah musyawarah ya. Intinya Musyawarah cari ya. kejelasan. Jangan mudah terhasut. Hmm, ya, ya, baik. Mudah-mudahan cukup jelas buat yang menanyakan. Dan sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir Ustadz, karena di sini sudah pukul setengah 12. Di, Oh, iya. di sana juga sudah pukul setengah 6 ya Ustadz ya. Enam, enam, betul, betul. Setengah 6, ntar lagi juga mungkin maghrib di Ciamis ya Ustadz. Alhamdulillah kita sudah pada penghujung. Semoga tadi apa yang diberikan oleh Ustadz Dadang bisa memberikan kita banyak-banyak sekali ilmu, bisa memberikan kita juga masukan dan membuat kita semakin taat dan semakin semangat Hmm. untuk mengoptimalkan ibadah kita. Mangga Ustadz mungkin ditutup sama Ustadz dengan kesimpulan dan juga doa. Mangga Ustadz. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Ibadah wajib dan ibadah kita adalah seumur hidup dan kita tidak tahu kapan umur kita berakhir. Yang sehat jangan tertipu dengan kesehatannya seolah-olah akan hidup selamanya karena syarat mati tidak harus sakit. Yang merasa masih muda jangan tertipu dengan masa mudanya karena syarat mati tidak harus tua. Maka isi sisa usia kita yang tersisa dengan mengoptimalkan ibadah, memaksimalkannya, memurnikannya dalam hal niat. Kemudian terus mengkaji dan mengkaji supaya ibadah kita termasuk ibadah yang berkualitas, tidak cukup hanya dengan eh, katanya dan katanya. Selama ada guru yang bisa diminta pengertian, diminta maklumat, selama itu demi perbaikan kita maka kita tempuh. Dan mudah-mudahan melalui kesempatan majelis pengajian Prancis di hari ini kita menjadi sebab ditambahkan oleh Allah hidayah serta kekuatan dan keteguhan hati untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf tentu banyak kekurangan dan mari sama-sama kita bermunajat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah semoga kita semua senantiasa ada dalam ridha dan bimbingannya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dan berikan kami hidayah serta taufik untuk terus istiqomah menghamba kepadamu. Ya Allah, janganlah Engkau belokkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Teguhkanlah hidayah itu dan berikan taufik kepada kami. Dan mudahkanlah setiap urusan kami, serta bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, Amin. selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami dari semua mara bahaya dan berikanlah kami kesabaran dalam melaksanakan ibadah, kesabaran dalam menghadapi musibah, dan kesabaran dalam menghindari maksiat. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqa maksumah. Ya Allah, kumpulan kami ini semoga menjadi kumpulan yang menyebabkan turunnya kasih sayang. Kemudian setelah kami bubar semua, Engkau tetap menjaga kami dalam ridhamu. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai pada akhir kajian Rabu pagi ini. Seperti seperti kita ketahui bahwa sekarang tiap minggu pertama di Ya, bulan kita libur, jadi kita bertemu lagi insya Allah bulan Desember di minggu kedua. Sekali lagi, terima kasih Ustadz Dadang atas ilmunya, atas tanya jawabnya tadi. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan. Semoga juga buat kita-kita tadi yang sudah mendengarkan, menambah Amin. semangat kita, menambah hidayat kita juga. Insya Allah, Amin. semoga jalan hidup kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. insyaallah. Mohon maaf lahir batin bila tadi saya ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Amin. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Anaka Alhamdulillahirabbil Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Dadang Terima nuhun. kasih Pak Ustadz. Amin. Terima Nuhun kasih Mbak sadayana. Dini. Tenang, sehat-sehat, sukses di dunia wal akhirah. Amin, Amin. amin, Amin. amin. Ya Rabbal Alamin.